Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Fitraruli dengan NIM 20051214017 dari kelas Sistem Informasi 2020A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah komputer. Sebelumnya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu definisi komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti berhitung. Tetapi, pengertian komputer saat ini bukanlah semata-mata sebagai alat hitung saja, tetapi adalah suatu alat hitung dengan konstruksi elektronika yang mempunyai storage internal atau tempat penyimpanan dan bekerja dengan bantuan sistem operasi menurut program-program yang telah diberikan kepadanya. Ada beberapa ciri pada suatu komputer, yaitu alat elektronik, dapat menerima input data, dapat mengolah data, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, kemudian dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, memiliki kendali, dapat melakukan pemindahan data, yang terakhir bekerja secara otomatis. Sejak zaman kuno, manusia telah menggunakan bilangan. Bahkan suku-suku paling primitif telah menggunakan perhitungan rumit yang diperlukan untuk pertanian, perniagaan, dan navigasi. Alat mempermudah perhitungan macam itu dimulai dari batu penghitung zaman prasejarah dan meningkat maju dengan abakus. Ada 5 jenis alat hitung pada masa itu. Yang pertama, abakus. Yang kedua ada pascalin. Yang ketiga ada jacquard. Yang keempat ada babbage. Yang kelima ada hollerith. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu alat hitung abakus. Abakus adalah salah satu alat paling awal yang digunakan untuk perhitungan. Asal abakus tidak dapat ditunjuk dengan tepat. Alat ini sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pertama-tama, abakus berupa sebuah permukaan pasir, sabak lilin, atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan dan kerikil yang digunakan sebagai penghitung. Orang Romawi menyebut kerikil semacam itu kalkulus. Dari situ berasal kata kalkulasi. Pada abakus modern, terdiri dari 2 kelompok baris yang menggambarkan tangan manusia. 5 cincin di bawah mewakili 5 jari manusia dan 2 cincin atas mewakili 2 tangan manusia. Selanjutnya, yang kedua ada pascalin. Di Prancis pada tahun 1642, dalam usia 19 tahun, Blaise Pascal menemukan mesin penjumlah mekanis yang pertama, digunakan untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak. Penemuan Pascal yang disebut pascalin dikenal sebagai mesin penjumlah dan mengurangi pertama. Berikut ini ada gambarnya. Yang ketiga ada jacquard. Pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard dari Prancis mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang, yang kemudian dikenal dengan punch card. Penemuan ini mendapat perlawanan dari para buruh dan mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh yang pertama di dunia yang merusak mesin tenun ciptaannya.
Kemudian selanjutnya ada Babbage. Pada abad ke-19, jauh sebelum tibanya abad elektronik, Charles Babbage, seorang ahli matematika dari Inggris, sudah begitu dekat dengan penemuan fungsi-fungsi komputer, sehingga sekarang ia dikenal dengan Bapak Komputer. Dengan bantuan dari Lady Augusta Ada Lovelace, pada tahun 1834, Babbage mengembangkan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut mesin selisih atau different engine, dijalankan dengan tenaga uap. Selanjutnya ada Hollerith. Herman Hollerith adalah orang pertama yang membangun pemrosesan data. Tujuannya adalah untuk menghitung dan menjumlahkan sensus tahun 1890 di Amerika Serikat. Pada akhir abad 18 mendirikan perusahaan Tabulation Machine Company. Setelah Hollerith pensiun pada tahun 1904, Thomas Watson Sr. menjadi presidir dan kemudian mengubah nama perusahaan menjadi International Business Machine Corporation atau bisa disingkat dengan IBM. Kemudian selanjutnya ada komputer elektronik pertama. Di sini ada 4 jenis. Yang pertama Mark I, yang kedua ENIAC, yang ketiga EDVAC, dan yang terakhir UNIVAC I. Pertama ada Mark I. Gagasan Charles Babbage menjadi kenyataan 70 tahun setelah dia meninggal dunia, yaitu pada tahun 1942. Ketika itu, para peneliti dari Universitas Harvard di bawah pimpinan Howard Aiken bekerja sama dengan IBM mulai mengerjakan kalkulator Mark I. Mesin ini berukuran 2,4 meter kali 15,2 meter dengan berat 5 ton, tersusun atas saklar, helai, batang putar, dan kopling. Yang kedua ada ENIAC. Ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, John Presper Exert dan John W. Moultrie merancang dan mengembangkan Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC tahun 1945 yang dikenal sebagai komputer elektronik modern pertama. Komputer ini hampir 2 kali ukuran Mark I. Mesin ini memenuhi 40 lemari dengan 100.000 komponen, termasuk sekitar 17.000 tabung hampa. Beratnya 27 ton dan ukurannya 5,5 meter kali 24,4 meter. Selanjutnya ada EDVAC. Pada pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Ada UNIVAC I. UNIVAC I, Universal Automatic Computer I, yang dibuat oleh Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama
yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilan dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang generasi komputer. Ada 5 generasi komputer di sini. Untuk generasi pertama, ada generasi kedua, ada generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Untuk generasi pertama, pada tahun 1945 sampai dengan 1955. Untuk generasi kedua, dimulai tahun 1955 sampai dengan 1965. Untuk generasi ketiga, dimulai pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Untuk generasi keempat, tahun 1980 sampai dengan 1990-an. Dan generasi yang kelima, dimulai dari sekarang hingga masa depan. Untuk yang pertama yang akan saya bahas, generasi pertama. Dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin. Hal ini menyebabkan komputer sulit diprogram dan membatasi kecepatannya. Pada generasi ini merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik menggantikan komputasi mekanik. Selanjutnya, generasi kedua. Pada tahun 1955, komponen untuk merancang komputer ialah teknologi transistor, tabung vakum yang berfungsi sebagai komponen dasar di komputer. Generasi pertama telah tergantikan dengan teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan tabung vakum. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. IBM 401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Kemudian, generasi ketiga. Salah satu kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Selanjutnya, generasi keempat. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan komputer generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Banyak sekali kemajuan besar yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, graphical user interface, atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop. Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Untuk yang terakhir, komputer generasi kelima, atau biasa kita sebut dengan Artificial Intelligence. Komputer ini masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya.
Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.